adanya rumusan-rumusan sehingga diselesaikan di ranah ulama dan juga tokoh-tokoh, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang memang nanti direkomendasikan oleh ijtima ini, yang antara lain adalah permasalahan penjajahan ya Zionis Israel kepada rakyat Palestina dan pembunuhan-pembunuhan biadab yang dilakukan oleh penjajah tersebut kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina dan di tepi barat. Kemudian concern kita juga mengenai LGBTQ yang memang propagandanya luar biasa, masif, dan kita harus bendung dan harus tentang serta lawan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kriteria pemimpin dan calon pemimpin yang menuju konstelasi politik di 2024 ini. Itu dibahas tadi mengenai syarat-syaratnya, kemudian bagaimana prosedur-prosedurnya tadi sudah dibahas, menghasilkan fakta integritas, di mana fakta integritas ini secara politik sudah disusun tadi oleh ulama dan tokoh-tokoh dengan masyarakat tadi luar biasa. Disepakati fakta-fakta integritas ada sekitar 13 yang kemudian nanti akan dibawa fakta integritas tersebut oleh utusan ya, utusan kemudian akan disampaikan kepada capres dan cawapres yang memang direkomendasikan oleh acara ijtima ulama ini. Singkatnya seperti itu. Kemudian jika nanti memang disetujui, ditandatangani dan disepakati oleh capres dan cawapres tersebut, maka dengan bulat acara ijtima ulama ini mendukung penuh calon capres dan cawapres yang memang direkomendasikan tadi. Kurang lebih seperti itu intinya dari acara tadi yang sudah kita laksanakan, yang alhamdulillah berlangsung dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Adapun lebih kurangnya dari media, jika ada pertanyaan dipersilakan, nanti akan dijawab oleh yang memang dapat menjawab hal tersebut. Terima kasih. Silakan. Cukup kalau tidak ada pertanyaan. Dari mana? Ya, capres dan cawapres yang direkomendasikan adalah yang tadi pagi datang ke acara ini, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Yang direkomendasikan ya, seperti itu. Betul, jadi fakta tadi sudah disusun dengan baik, disepakati oleh peserta tadi, dan kemudian nanti akan dibawa ke tim kecil yang merupakan utusan dari kita, kemudian akan dibawa kepada capres dan cawapres tersebut, kemudian disepakati. Jika memang disetujui dan ditandatangani, maka ijtima tentu saja mendukung penuh capres dan cawapres tersebut. Itu teknis artinya gini, ketika nanti ada beberapa poin-poin yang memang bukan krusial ya, itu bisa dimusyawarahkan, mungkin ada yang kurang atau ditambah. Kalau pertanyaan tadi mengenai detail-detail ya, tapi kalau secara menyeluruh tidak disetujui, maka kita lihat nanti seperti itu. Karena tadi kita hanya mendukung yang memang mau tanda tangan fakta integritas seperti itu. Siap. Ya, kriterianya nanti ada beberapa, kita rilis ya, kita rilis ke media. Ada beberapa yang memang banyak kriterianya. Jadi kalau kita sebut ini selesai nanti waktunya. Agak banyak tadi kriteria-kriterianya dari umum dan khusus tadi. Nanti kita akan sampaikan di rilis resmi kita, seperti itu. Baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, yang pertama kita garis bawahi, acara ijtima ini tidak menitik beratkan pada calon dan calon capres atau cawapres, tapi lebih pada kriteria. Adapun datangnya yang bersangkutan ke sini itu adalah melakukan bonus, gitu. Jadi kita lebih menitik beratkan kepada kriteria.
Kita tidak mau membeli kucing dalam karung, dan kita menitik beratkan kepada hal-hal yang harus disepakati. Kita tidak mau memberikan cek kosong kepada kita tidak mau memberikan suara begitu saja gitu kan, karena ini kan ulama-ulama nih ya, tadi dihadiri oleh ulama-ulama gitu kan, dimana sudah disepakati hal-hal tadi. Nah itu marwahnya harus dijaga gitu. Jadi kita lebih ke kriteria, justru kita belajar dari pengalaman yang terdahulu. Kalau kita membabi buta atau bulat-bulat menunjukkan kepada satu calon, itu lebih berat pertanggungjawabannya, seperti itu. Jadi lebih ke kriteria. Jadi yang lama tadi memang kita kriteria ya. Jadi adapun mengenai calonnya gitu kan, itu hanya bonus saja, kebetulan dia ada yang datang seperti itu ya. Baik, saya serahkan ke Habib Muhammad untuk teknis. Pra-ijtima itu kita melihat bahwa dari 3 calon ini yang visi misinya yang kita lihat punya kedekatan secara psikologis, secara hal-hal yang berkaitan tentang keulamaan, itu ada pada calon yang tadi pagi kita undang, sehingga kita menguji visi misi itu apa yang kita dengar pra-ijtima. Karena dari calon ini kita mendengar ada bagaimana memposisikan ulama, bagaimana memposisikan pondok pesantren, sehingga kita ingin mendengar langsung visi misi tersebut yang ingin kita lihat dan kita uji untuk apakah memang pantas dan bisa untuk kita dukung. Itulah sebab kenapa kemudian yang kita undang adalah yang bersangkutan. Demikian.